1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Sedunia. Kisah selengkapnya dalam Today's History. Sejarah Hari Buruh mulai pada 1806 ketika terjadi mogok kerja di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Buruh dari perusahaan sepatu Cordwainers melakukan aksi mogok kerja karena bekerja 18 hingga 20 jam sehari. Tuntutan jam kerja yang layak sejak itu terus mereka suarakan di dunia. 1 Mei 1872, buruh di Kanada berhasil merealisasikan aksi tuntutan kerja layak 8 jam sehari. Tahun 1886, Kongres Buruh Internasional di Jenewa, Swiss menetapkan aturan jam kerja 8 jam sehari. Kongres Sosialis Sedunia yang digelar di Paris Juli 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia atau lebih dikenal May Day. Yes, selamat Hari Buruh Sedunia. Wow. Dan kalau bicara mengenai Hari Buruh ini, sepertinya mereka sudah menyiapkan beberapa tuntutan-tuntutan ya, Nas ya? Betul, ada 10 tuntutan kan. Antara lain apa aja tuh yang dikatakan? Kita lihat ada 10 tuntutan, diantaranya ya kembali lagi outsourcing, sistem outsourcing, kenaikan upah ya kan. Dan juga ada beberapa lagi mengenai KHL. Jaminan kesehatannya ya, juga. Jaminan kesehatan pensiun juga. ya. Terus ada lagi kalau nggak salah. Komunikasi kalau nggak salah. Mana apa ya? Uang apa gitu saya lupa. Ada penghapusan outsourcing khususnya untuk di BUMN. Uang pensiun juga, dana pensiun juga, dan juga ada transportasi publik, transportasi, dan juga mereka minta apartemen yang cukup murah ya di dekat tempat kerja. Wajib belajar 12 tahun dan juga beasiswa bagi anak-anaknya buruh ini hingga ke jenjang perguruan tinggi. Bicara mengenai buruh, saya jadi ingat satu film yang kalian harus nonton. Apa nih? Namanya Silkwood. Ini mengenai, kalau misalnya di kita kan di Indonesia tuh ada yang Marsinah ya, dulu pernah juga dibuat filmnya setelah Marsinah meninggal tahun 93. Silkwood ini yang main Meryl Streep of course. Tapi bercerita mengenai seorang buruh begitu yang akhirnya kena penyakit tertentu karena si pabriknya itu tidak sesuai standar saat itu. And this is a good reference untuk film seputar buruh. Ada Silkwood juga by Meryl Streep. Tapi memang kalau misalnya kita bicarakan gitu ya mengenai aktivitas dari buruh dan buruh itu menggerakkan revolusi, ternyata tidak hanya maksudnya ekonomi dan juga negara, tapi juga fashion loh teman-teman. Oh ya? Karena fashion dulu tuh di tahun 60-an, ingat nggak perempuan bisa akhirnya memakai rok mini. Karena saat menjadi pekerja, sebelumnya itu sekitar tahun 50-an, perempuan itu harus memakai rok panjang gitu. Jadi ini seperti pemberontakan, tapi ini memang dimulai dari para buruh wanita gitu. Jadi dia memotong roknya, kemudian dipendekkan sedikit, dan kemudian akhirnya itu menjadi tren di fashion. Wow, itu tahun berapa fashionnya? Sekitar tahun 60-an. Abis itu kan mod gitu kan, dengan rambut dan poni-poni yang agak-agak gimana gitu. Nah itu biasanya roknya udah pendek tuh. Kalau saya dulu istilahnya tuh dibilangnya rock span. Bener gak sih? Rock pernah denger ya rock span gitu. Itu zaman kita banget ya Aden. Ya enggak lah, sampai sekarang juga masih. Tapi sekarang kan mungkin namanya agak diperbaiki gitu. Misalnya plum gitu. Is it really? Atau tapi sebenarnya pensil? Ya pensil skirt ya kan. Sebenarnya kan span juga. Iya sih juga. Oke. Ini kan